penyakit yang saya derita, saudaraku, banyak. Ada darah tinggi, ada diabetes, ada asam urat, dan juga ada penyakit yang pendengaran saya tidak jelas. Kadang-kadang penglihatan saya juga tidak begitu jelas, saudara. Sampai udah pakai kacamata tetap nggak enak begitu. Dan satu waktu 2 tahun lalu saya mengalami stroke ringan. Karena kata dokter, diabetes saya terlalu tinggi waktu itu. Gula darah saya agak tinggi sampai 500 berapa gitu. Nah, saya kena stroke. Dan saya waktu kena stroke itu, saya tetap minum obat dokter karena saya belum ketemu ini. Saya belum ketemu produk ini. Dan udah 1 tahun lebih minum obat dokter, keadaan saya begitu-begitu saja, saudaraku. Kaki saya kalau mau jalan saya pincang, tangan saya geraknya tidak bebas, agak kejang gitu. Mulut saya ini turun begini, bibir saya, jadi ya secara manusia malu, saudaraku. Sekalipun di rumah kan saya punya anak 2 dan saya udah punya mantu. Nah, anak-anak saya tentu ya masih bisa gimana pengertian gitu, tapi gimana pun saya punya perasaan malu kalau ada mantu, ilernya suka jatuh, sedikit-sedikit diginiin pakai sapu tangan atau tisu, karena bibir ini udah turun spontan, ilernya turun. Nah, dan mata saya sebelah kanan ini jadi kecil. Jadi kalau saya mau mau lihat, saudaraku, ini mata saya ini begini, satu biasa tapi satu begini. Kata dokter, saya kena stroke pada otak kiri. Jadi otak kiri itu bagian koordinasi katanya, dan jadi kejang sebelah kanan. Dan kata dokter begini, bagian koordinasi itu bagian yang memerintah, mengatur. Jadi waktu itu kalau anak-anak saya ngomong, jawab saya salah. Kalau anak saya bilang, "Mami, mau jalan dulu ya, mau pergi dulu ya," aku bilang, "Halo, udah pulang." Nah, saudaraku, itu sangat berubah. Dan saya rasa penyakit stroke itu paling jahat, saudaraku. Jadi kalau saya mau ceritakan sangat sulit, saudaraku. Mau ngomong aja aku udah nggak jelas. Ngomong nggak jelas, nggak bisa bilang R, nggak bisa bilang S, tinggal baca, nggak bisa, saudaraku. Jadi kalau saya ngomong sama anak-anak saya, tinggal pakai isyarat aja. Mau makan, mau bilang makan susah. Dan saudaraku, waktu itu secara manusia, ya aku merasa gimana ya, merasa sangat kecewa, saudaraku. Dan satu waktu anak saya yang laki, dia bilang ada temennya katanya bilang, "Coba Mami yuk kasih noni jus." Terus aku bilang, "Aku pernah minum noni jus tapi produk lain ya. Gimana ya, begitu-begitu aja." Tapi dia bilang, "Coba Mami, ini asli," katanya. Mungkin Mami minum bukan asli, tapi ini asli. Aku bilang sama aja, ya jangan bilang gitu, harus dicoba. Dan saudaraku, waktu saya coba satu botol itu, satu botol gede, baru setengah botol aku udah ada perubahan. Aku udah ada perubahan. Dulu kalau saya mau jalan harus dipegang, nggak bisa. Tapi sekarang, saudaraku, woi, saya sehat loh. Lihat aja. Dulu saya pakai sendal jepit, dipegang. Ini bisa pakai sendal tinggi. Coba lihat. Jalan udah sehat, udah lurus. Saya kemana-mana bisa pergi sendiri, bisa mau naik pesawat sendiri kemana. Dan saudaraku, dulu saya sama sekali diawasin anak-anak sangat ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, karena mereka melihat kenyataan. Benar, saudaraku, saya sangat kagum lah ketemu produk ini. Karena saudaraku, baru setengah botol saya minum. Saya minum pagi satu sloki, siang dan malam sehari 3 kali. Udah ada perubahan, saudaraku. Lama-lama saya udah bisa ngomong, mulai normal. Lama-lama saya bisa sempurna seperti sekarang, saudaraku. Mata udah terbuka biasa.
pendengaran udah bagus. Karena kata dokter, ya namanya udah keganggu sama gula, jadi macam penyakit. Jantung saya seperti ditusuk-tusuk jarum dulu. Kadang-kadang rasa ketakutan seperti ada musuh di dalam rumah. Jadi saya ketakutan, saudaraku. Tapi setelah saya mengkonsumsi noni jus ini, saudaraku, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekali lagi saya katakan sangat luar biasa. Kalau misalnya ada orang-orang yang atau saudara-saudara yang tidak mau mengkonsumsi noni jus ini, ya rugi sendirilah. Rugi sendiri. Kalau ada yang mau masih coba-coba, jangan coba. Jangan, harus serius minum. Karena kita mungkin yang menonjol, yang kita tahu hanya seperti saya, yang menonjol yang saya tahu ya diabetes. Tapi nggak tahu dari diabetes ada darah tinggi, ada asam urat, udah mudak, udah penglihatan kabur, udah tangan udah kejang, segala macam. Dan juga kadang-kadang mau tidur susah. Tapi sekarang tidur aku enak, tidur lelap, ya pegel-pegel hilang, asam urat tidak ada lagi. Mau bilang sakit apa, tidak ada lagi. Sangat luar biasa. Ngomong nggak bisa jelas. Apalagi saudaraku, kalau saya mau berdoa, maaf ya saya orang Kristen ya. Kalau saya mau berdoa, saya pengen nyanyi-nyanyi lagu rohani dulu. Udah nggak bisa nyanyi. Jangankan nyanyi, mau ngomong aja udah pelok, lidah seperti udah pendek. Udah rasanya mau ngomong berat sekali lidah ini. Tapi hari lepas hari, saudaraku, perubahan sangat luar biasa. Sampai sekarang, ya udah bisa nyanyi normal. Nyanyi dong. Boleh? Boleh. Oh iya, nama saya Ibu Emi Lonto. Kalau marga suami saya, tapi suami saya sudah meninggal, jadi saya udah ibu janda, Selose Lonto. Suami saya Selose, marga Belanda, Indo Belanda gitu. Tapi saya asli orang Minahasa, Manado. Ya puji Tuhan saudaraku, dulu mau ngomong aja susah, apalagi mau nyanyi. Keinginan, saya punya keinginan sekali buat nyanyi, tapi nggak bisa. Tapi kalau sekarang udah sehat, udah normal, mau nyanyi, boleh nyanyi. Oh, wah. Berapa lama bilang Bu Emi? Cerita, anaknya kan dua penyanyi. Iya, saya punya anak dua, satu laki, satu perempuan. Kedua anak saya penyanyi. Kalau dulu anak saya penyanyi rock, dua-duanya. Tapi sekarang udah bertobat nyanyi lagu rohani. Nama anak saya yang satu James Selose, dia juga nyanyi, punya grup White Dove, lagu rohani. Tapi alirannya agak rock sedikit buat anak-anak muda. Kalau dulu rock dunia, sekarang rock tapi rohani. Yang anak saya yang satu perempuan, Jacqueline Selose, yang udah banyak yang dikontrak di Maranatha tuh banyak-banyak rekaman lagu-lagu rohani. Anak saya juga James gitu, udah banyak kaset-kaset gitu. Jadi saudaraku, saya sarankan kepada anak-anak, kamu penyanyi harus minum ini. Dan saudaraku, kedua anak saya ya bisa promosi ke teman-temannya yang sakit ini masuk rumah sakit. Hei, jangan lupa loh, aku punya resep apa tuh, noni jus, mau nggak aku bawain? Dan saudaraku, saya sangat senang. Karena apa? Kita bisa membantu teman-teman, bisa menolong, dan karena kita memberikan kesaksian, karena kita udah pernah alami. Mungkin kalau orang nggak pernah alami, cuma dengar kesaksian orang, beda. Tapi kalau saya alami sendiri. Dan saya sangat mengucap syukur ketemu produk ini, sehingga saya tidak mau berhenti, mau minum sampai kapanpun. Saya tidak mau tinggalkan noni jus, karena saya merasa sangat berkhasiat untuk tubuh saya, untuk kesehatan saya. Maksudnya udah terjamin lah. Karena kalau dulu rasa ini bingung,
ingat dokter mana, dokter ini, dokter itu. Tapi sekarang udah nggak mau di rumah kalau nggak ada noni jus. Tetap ada persiapan. Kadang-kadang aku agak over gitu untuk kegiatan di rumah. Kadang-kadang ini itu. Tetap minum ini. Kalau kecapean saya over. Kalau bilang overdosis, ya ini overdosis ini. Kalau biasa 3 kali ya saya minum 4 kali. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Nyanyi ya. Kalau dulu ngomong nggak bisa, apalagi nyanyi. Tapi kalau sekarang, kalau nggak nyanyi nggak rasanya itu. Jadi saudaraku, kalau hari ini kita sehat, berarti kita senang, berarti gembira. Dan orang gembira itu tidak bisa diam, selalu wow, 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 ho, 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 ho. Karena senang. Coba sakit, jalan udah gimana gitu, iler turun, mata udah begini. Cucu saya bilang, oma loh, sepertinya matanya digini-giniin. Lihat apa sih? Aku bilang, aduh, kasihin cucu-cucu ini. Malu sendiri kan, sekalipun cucu ngomong gitu, tapi kita rasanya gimana? Makanya saya bilang, Tuhan harus sembuh. Kita utamakan Tuhan. Kedua, ya ini noni jus. Berapa lama, Bu? Oh, aku minum. Baru setengah botol loh, udah sembuh. 1 botol sembuh total. Jadi sampai sekarang saya nggak mau kalau nggak ada ini di rumah. Malam-malam bangun rasa gimana gitu, minum lagi. Nggak mau tahu jam berapa. Kalau saya rasa ada gimana gitu, minum lagi. Kalau dulu pantang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sekarang mah makan semua, nggak ada pantang. Selesai makan, kadang-kadang ya kita udah terlanjur, wah makan ini, minum lagi. Nggak masalah. Jangan takut mau bilang, hati-hati loh, nggak boleh makan. Nggak masalah buat aku. Makan ini, makan. Dulu takut makan stik darah tinggi. Sekarang makan. Pulang ya minum. Terus aku ya, kalau kayak tahun-tahun kemarin, tahun baru anak saya bilang, mami ikut ya, kita mau tahun baru di Ujung Pandang. Oh nggak apa-apa. Tapi tetap aku bawa. Mau di mana aku mau perjalanan tetap aku bawa. Kadang-kadang kalau di acara-acara apa gitu harus makan udah over nih, makan ini. Anak saya bilang makan saja. Semua nggak ada yang larang. Kalau dulu dilarang, makan saja. Apalagi kayak ini makan makanan yang enak-enak, makan. Tapi pulang tahu minum noni jus.